Oke, halo semuanya. Kembali lagi pada pembahasan Tower of God pada chapter 155. Baiklah, pada chapter kali ini menceritakan pada waktu 1 menit 53 detik sebelum gate terbuka. Kun sedang berusaha bernegosiasi dengan kepala keluarga. Kun datang sebagai teman Bam dan tidak akan merendahkan diri di hadapan kepala keluarga Lubia, atau bisa disebut dengan posisi setara. Disebutkan Kun datang mewakili Bam. Kun berharap menerima tawaran darinya. Di sisi lain, Kun dan Bam berkomunikasi melalui Pocket. Kun berencana mengalihkan perhatian kepala keluarga dan akan menyeberang bersama Endorsi. Bam diminta untuk menyeberang dan tidak menunggu Kun dan Endorsi. Ketika gate terbuka, Bam disuruh lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Sementara Endorsi menunggu di luar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kun. Di sisi lain, Lepobia Tromere tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Tapi jika Kun membawa pesan dari irregular, dia akan mendengarkan. Tetapi jika ucapan Kun tidak menyenangkan, Lepobia Tromere akan langsung melempar Kun ke akuarium raksasa di kapal induk Lepobia. Kebetulan Lepobia Tromere tadi pagi melepaskan seekor divine fish yang sedang kelaparan. Mungkin divine fish akan senang bertemu Kun di sana. Lalu Kun langsung pada intinya bahwa semua peserta kompetisi menolak pernikahan ini. Itu artinya kompetisi ini sudah gagal. Karena itu Kun mewakili mereka untuk mengajak Lopobia Tromere berduel. Jika Kun menang, dia meminta Lopobia Tromere untuk membebaskan mereka. Tromele melirik untuk pertama kalinya dari sekian lama perbincangan mereka. Lopobia Tromere menolak tawaran Kun. Kun sudah membuang waktunya dengan obrolan tidak penting. Kun akan dilempar ke akuarium. Tetapi Kun kembali menawarkan duelnya adalah papan catur yang dia bawa di lekosnya. Kun menjelaskan bahwa dia membaca buku sejarah saat 10 keluarga agung sedang menaiki menara atau perjalanan agung. Lopobia Tromere lebih jago daripada Popido Gustang si ahli strategi. Kun menantang bermain catur kilat 5 detik per langkah. Jika Lopobia Tromere menang sebelum gate tertutup, Kun akan menyerah. Tetapi jika Kun bisa bertahan sampai saat itu, Lopobia Tromere akan membebaskan mereka. Lalu Tromere menanyakan mengapa dia harus bertanding dengan makhluk jelata. Dia bukan tidak berani, tetapi tidak tertarik. Tidak ada alasan bagi Tromere memberi Kun kehormatan untuk bermain catur dengannya. Sedangkan Tromere tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kun berbicara bahwa Tromere tetap mendapatkan keuntungan karena Kun berhubungan dengan orang dalam Lopobia yang memberi informasi keluar dari kapal induk Lopobia. Lalu diperlihatkan gate akan terbuka sebentar lagi, bahwa gate ini akan terbuka selama 3 menit, bahwa orang dalam Lopobia juga bekerja sama dengan Fuk dan juga Pobido. Oleh penasaran Tromere kenapa Kun memberitahu soal itu, lalu Kun menjawab, siapa orang yang mengakali gate di hotel milik Tromere? Kun tidak suka mereka memanfaatkan keadaan Kun dan kawan-kawannya. Kun menawarkan jika Tromere menang, Kun akan membantu menangkap para pengkhianat. Jika mereka bekerja sama, semua pengkhianat dapat ditangkap dengan mudah. Bahkan dalangnya juga. Kun berharap tawaran dapat diterima bermain catur kilat dari 2 menit sebelum gate terbuka. Syaratnya kemenangan Kun adalah bertahan sampai gate tertutup dengan bermain kilat 5 detik per langkah. Sedangkan syarat kemenangan Tromere adalah mengalahkan Kun sebelum gate tertutup. Tapi tidak ada yang boleh beranjak dari arena duel begitu permainan dimulai. Jika tidak, semuanya game over. Lalu jika Kun menang, Tromere berhenti mengejar rombongan Bam dan membebaskan mereka. Tetapi jika menang sebelum gate tertutup, Bam akan menikah tanpa protes. Dengan sedikit provokasi, Kun mengatakan, itu penawaran bagus bukan? Itu pun kalau kau yakin bisa mengalahkanku sebelum gate tertutup sih. Kun dalam hati berkata, terima saja, aku tahu kau tidak akan pernah menghindar dari tantangan bermain catur dengan siapapun. Dan tidak disangka-sangka Tromere menerima tantangan itu. Lalu Kun berniat tidak akan pergi sampai dia menang. Tromere berkata menangkap pengkhianat adalah urusan keluarganya. Lopobia akan memburu para pengkhianat tidak peduli Tromere menang atau kalah. Apapun yang terjadi, jika dalam prosesnya Kun terlibat, duel ini akan dibatalkan.
Lalu ditunjukkan di leg house 2 menit sebelum gate tertutup akan dimulai permainan caturnya. Lalu beralih di tempat lain 53 detik sampai gate terbuka, terlihat Holland sudah tepar setelah terkena serangan Bam. Lalu 30 detik sebelum gate terbuka, mereka semua menuju gate. Si Snake menghadang anima milik Holland yang akan melahap mereka. Lalu kembali ke tempat Tromere, Kun bertanya, sebagai anggota 10 keluarga agung, Kun tidak paham. Selama ini 10 keluarga agung hidup dengan rukun, tetapi kenapa sekarang berperang? Apakah tidak boleh hidup rukun saja seperti sekarang? Lalu jika perang dihentikan, semua masalah selesai. Lalu Tromere berkata, tidak bisa. Lalu sejenak Kun berpikir, bukan tidak mau, akan tetapi tidak bisa. Perang ini tidak bisa berhenti atas kemauan Tromere. Berarti perang ini bukan dimulai oleh Lopebia. Terlihat di Lekos bahwa para putri sudah sampai. Sepertinya mereka mau melarikan diri begitu gate terbuka, ucap Kun Aguero. Mereka sebenci itu dengan pernikahan. Sebagai ayah, bukankah lebih baik membatalkan pernikahan ini saja? Terlihat para putri akan dimangsa oleh anima milik Holland, akan tetapi Tromere tidak peduli pada putrinya. Bagi Kun, hal yang biasa seperti seorang kepala keluarga. Tapi Kun bertanya-tanya kepada Bam, kenapa Bam ingin sekali dijadikan sebagai pewaris, hingga memaksa putri jahat untuk menikah dengannya. Bam memang sudah semakin kuat, tapi dia belum bisa menjadi lawan dari kepala keluarga. Peran apa yang diharapkan dari Bam di dalam peperangan ini? Lalu Tromere menyela bahwa Kun terlalu banyak bicara, bahwa saat bermain catur diharuskan tenang, akan tetapi Kun tetap berbicara bahwa Pobido Gustang juga menginginkan Bam. Itu sebabnya Kun datang ke sini karena Gustang yang mengutusnya. Tapi Pobido Gustang juga mengatakan hal aneh pada Kun, bahwa masa lalu dan sejarah adalah kebohongan. Kun melihat buku yang aneh di kapal induk Pobido. Kun bertanya-tanya, apakah Tromere tahu orang bernama Ikarus? Lalu Tromere berkata bahwa dia tidak ingat. Lalu ditunjukkan pada scene ini, pertama kalinya Tromere melihat Kun. Lalu Kun mencurigai ada sesuatu, bahwa kita semua tahu bahwa Tromere tidak akan mau melihat orang yang tidak selevel dengannya. Lalu Kun berusaha bertahan selama mungkin untuk mengulur waktu, tetapi Tromere masih bisa meruntuhkan pertahanan Kun dalam permainan catur dengan tepat dan cepat. Ketepatannya sangat mencengangkan padahal waktunya terbatas. Kun kesulitan memahami langkah Tromere, ada langkah yang aneh di dalam awal permainan. Tapi seiring berjalan permainan, rupanya semua itu langkah yang sangat kuat dan tepat. Kun merasa akan kalah jika seperti ini terus. Mengalahkannya sangat sulit, bahkan bertahan pun sulit. Kun menyadari sejak awal melawan kepala keluarga dan bertahan 5 menit itu sulit. Lalu diperlihatkan 30 detik sebelum gate terbuka, semua sudah menuju ke arah gate. Lalu 15 detik sebelum gate terbuka, si Snake masih mampu melawan anima milik Holland. Pada saat gate terbuka, terlihat ada kapal warp, ditunjukkan 3 menit sebelum gate tertutup. 2 menit 30 detik, lalu Rak menyuruh untuk Bam segera pergi. 2 menit, Yuri menyuruh untuk yang lainnya segera menaiki kapal. Yuri akan mengulur waktu sebelum gate tertutup. Yuri berkata dia bisa menembus gate sendirian. Yuri juga menyuruh si Snake untuk juga menaiki kapal. 1 menit 30 detik sampai gate tertutup, Yuri menggunakan weapon ignition Green April dengan kekuatan yang besar, akan tetapi anima tersebut dapat menghindarinya. Lalu anima tersebut akan melahap kapal dan gate tersebut, tetapi Yuri dan lainnya sudah menuju portal. Lalu diperlihatkan 45 detik sebelum gate tertutup, Pobido Tiara datang. Dia akan memasuki gate, tetapi dia akan terluka jika memasuki tanpa kapal warp. Tiba-tiba, Pobido Tiara merasakan bahwa di dekatnya ada kepala keluarga. Tak lama, Pobido Mate datang. Dia mengatakan tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi Tiara mengajaknya untuk pergi. Kembali pada duel Kun, Tromere berhasil melakukan skakmat sebelum gate tertutup. Tromere memuji Kun sebagai reguler yang cukup lumayan, tetapi membosankan. Tromere menang dan akan keluar sekarang dan menjalankan semuanya sesuai perjanjian pernikahan akan dimulai sekarang, ujar Tromere. Lalu Tromere kembali berkata, semoga kau puas melihat tatapan temanmu yang kecewa, karena orang yang kalah hanya bisa putus asa.
Lalu ditunjukkan saat Romere keluar, dia sangat terkejut. Ternyata semua sudah keluar dari gate. Lalu Kun menyela. Semua sesuai yang dilihat Romere, tidak ada orang di sana. Gate terbuka yang terlihat di layar, sebenarnya gate sudah tertutup sebelum catur selesai. Romere bertanya-tanya padahal masih ada waktu. Lalu Kun memberi penjelasan bahwa layar itu tidak menampilkan waktu real time, bahwa rombongan BAM sudah keluar ketika gate terbuka di tayangan layar. Semua itu adalah rekaman dengan selisih waktu 2 menit. Kun sengaja mengatur untuk mengalihkan perhatian Trumere sehingga Trumere tidak akan melihat keluar pintu. Sejak awal Kun harus bertahan menghadapi Trumere paling lama 4 menit. Syarat kemenangan Kun adalah bukan bertahan 5 menit, tetapi sebelum gate tertutup. Kun mengklaim dia memang kalah dalam catur, akan tetapi menang dalam duel dengan waktu sekitar 1 atau 2 menit. Tiba-tiba Trumere berkata bahwa kau menang dalam duel, dasar bodoh. Langsung flashback ke belakang bahwa jika dalam prosesnya Kun terlibat, maka duel ini akan dibatalkan. Dan Tromere menambahkan bahwa kalau kau ingin menipu orang dengan telidahmu, kau harus membuka telingamu lebar-lebar juga. Lalu Tromere berkata bahwa dia sudah tahu keberadaan pengkhianat dan rencana kabur mereka. Tromere sudah tahu alasan dan diberitahu identitas pengkhianat dan cara mereka kabur. Alasan Tromere sengaja membiarkan mereka lepas meskipun sudah tahu adalah karena Tromere menunggu para pengkhianat memperlihatkan diri mereka. Saat Kun berfokus pada permainan, para kepala cabang pergi memburu para pengkhianat dan teman-teman Kun. Sesuai kesepakatan, jika Kun ikut campur, permainan dibatalkan. Kalaupun Kun tidak ikut campur, dari awal upaya mereka memang sudah gagal. Semua adalah jalan buntu dan juga skakmat. Tromere menjelaskan kenapa dia mau meladeni permainan Kun padahal dia sudah tahu semuanya dari awal karena Tromere suka yang seperti itu. Semuanya demi bisa lepas dari kekuasaannya. Mereka menjadikan Tromere sebagai lawan, bersekongkol di belakangnya dan berbohong padanya. Dan terkadang juga jatuh cinta pada satu sama yang lain. Orang yang dimaksud adalah Sirial. Pada akhirnya kalian semua putus asa karena tidak bisa lepas dari Tromere. Dan itulah adalah pemandangan yang menyenangkan bagi Trumere. Ya, bahwa kita bisa sebut bahwa Trumere ini seperti psikopat ya, tipikal orang yang suka mempermainkan orang lain. Di akhir chapter diperlihatkan bahwa Kun hanya terdiam kesal sambil berkata dalam hati bahwa Trumere adalah orang yang paling sinting yang pernah dia temui. Ya, baiklah, sekian chapter 155 Thought of God. Sampai ketemu di next video. Bye bye.